Paling dasar adalah rancang bangun. Rancang bangun itu artinya anatomi, di mana anatomi dimulai oleh dari body. Body. Nah, body itu kan untuk ikan koki ada body atas, body bawah. Ini masih baby junior. Kemarin baby champion, tapi ini ikan masih potensi sampai ukuran jumbo. Nah ya, nih supaya orang-orang yang nonton vlognya Om Bobby tahu kualitas ikan show tuh kayak gimana, proporsi body. Nah kebetulan ini kemarin baby champion, jadi sudut ekor segala macam harusnya sih should be oke ya. Dan ini pun overtime atau kedepannya itu ada juga begini, seakan-akan dorsalnya tuh makin ke depan. Di sini memang boleh dibilang ikan ini akan sulit dikalahkan oleh kompetitor lain kalau ikut kontes. Jadi ya ini sudah boleh dibilang top 3 lah. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Iya dong. Tapi jangan, sekarang kan tadi kan udah ngobrol ikan-ikan yang mahal. Betul. Yang puluhan juta. Betul. Iya dong, sekarang buat pemula gitu. Tapi pemula mau main yang berkelas. Ya. Makanya gua kesini. Ya. Ya kan, lu tunjukin dong mana koleksi lu yang bakal berpotensi juara ya. Berpotensi juara. Iya. Oke, sekarang berpotensi juara kemarin. Bentar, mau nyalain lampunya dulu. Oh, kita mau celupin ke sini. Ya, di tank biar kelihatan lebih. Iya dong. Mau berapa ekor sekali celup? Hah? Berapa ekor sekali celup? Dua-dua aja biar pada Dua ya. mati. Oke, kita tunggu ya. Ini kita bahas misalkan contohnya nih. Ada ikan yang bisa main di level baby junior. Baby junior. Masih kecil dong. Ya, Wah, ini kan kecil nih. ikan kecil. Ya, kalau ikan bahan pasti ikan kecil. Tosa. Bukan, ini ryukin. Ryukin. Ya, ryukin. Nah, lihat kan? Nah, tuh. Ini ikan calon potensi dan sebenarnya udah siap buat show. Tapi kelas baby. Untuk di kelas baby junior. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau tanya nih sama Pak Kris. Pak Kris, ini dulu join lagi pakai sebentar. Wah, bentar. Nih, mumpung ada jurinya kan. Masuk juri deh. Jadi kita mau ngejelasin. Pak Kris, kalau ryukin penilaiannya itu dari apa? Sisi body kan? Pertama ya body. Tunggu nih, kasih mic. Oke. Pertama kalau lihat ryukin itu sebenarnya sih nggak ryukin aja, semua ikan koki paling dasar adalah rancang bangun. Rancang bangun itu artinya anatomi, di mana anatomi dimulai oleh dari body. Body. Nah, body itu kan untuk ikan koki ada body atas, body bawah. Kalau ikan yang masih bakal seperti ini, kita memprediksi potensi kedepannya ini future-nya bagaimana. Nah, jadi contoh ya, lower body sama upper body, ya kan? Nah, yang sempurna itu kan perbandingan rasionya kan 1:1. Tapi selama saya ngejuri itu, saya hanya baru pernah pertama kali lihat ikan yang begitu tuh cuma 3 ekor. Oh, 1:1. Ya, itu selama kurun waktu lebih dari 20 tahun. Buset. Nah, ini menurut saya sudah ideal. Karena ini size-nya kan masih baby. Jadi masih bisa berkembang. Nah, ini adalah perlu teknik grooming untuk lower body sama upper body itu menjadi lebih pas, ya. Nah, features berikutnya adalah yang seperti saya ngomong, bentuk kepalanya adalah angka 7 yang kebalik. Jadi angka 7 ini kan. Nah, kalau angka 7 kebalik kan begini. Oke. Begini. Jadi di lehernya itu begini, kepalanya gitu. Jadi sudut atas sama sudut bawah nggak boleh sama sisi. Dan agak melengkung sedikit gitu loh. Jadi kalau orang bilang tuh lehernya jenjang. Jadi perpaduan perpaduan kepala, mata, begitu nempel ke body itu matching nice, ada harmonisnya.
Jadi kepala, body udah ya. Nah, berikutnya tentu adalah sirip-sirip finish. Finish di sini kita perlu lihat pertama untuk membuat Ryukin itu sangat impresif di mata pecinta koki. Itu adalah bentuk dorsal. Dorsal. Jadi sirip atas. Ya. Nah, itu ada posisi atau koordinatnya di mana dia harus tulang yang paling terdepan mendekatin arah kepala. Oh, dekat kepala ya. Ya, jadi di punuknya yang tinggi itu pas terus bertengger layarnya atau benderanya itu seperti itu, dan semakin tinggi semakin bagus. Oke. Ya. Tapi tetap ada rasio dengan bodinya ya. Terlalu tinggi bodinya nggak pas juga nggak lucu gitu. Jadi ada harmonisasi. Kemudian sudut ekornya standar untuk ikan koki biasanya 45 derajat atau apa namanya lebih sedikit lah gitu. Sudut ekor ya. Iya. Ini sudah ideal dapat. Ini sudah ideal ya. Nah, sudut ekor ini pun akan bergerak tergantung nanti pertumbuhan. Oh. Kemudian yang berikutnya ekor yang di belakang tail ini diusahakan bentuknya itu akan mengcover anal fin. Anal fin. Jadi Fin itu sirip yang di dalam. sirip ya. yang di dalam, Ya. betul. Ya. Ada ikan yang memang dari kecil belum sempurna tapi sudah mempunyai bakat untuk menutup. Nah, kayak gini ini udah ada bakat tutup. Udah tutup. Oh, jadi Karena ini ya. ini kan dia di dalam nih, Iya. tinggal bodinya dia naik. Makanya dibilang ini udah siap main tapi dalam waktu singkat lah tuh. Kan Iya. dia udah mau naik nih. Dia harus digemukin lagi. Oh, mesti digemukin lagi. Ah, Itu lebih grooming namanya. Di grooming ya. grooming. Nah, teknik grooming ini kan tentu para pecinta ikan koki tekniknya beda-beda. Oke. Pada prinsipnya dietary atau nutrisi makanan harus bagus, frekuensi makan juga harus bagus sehingga ekor itu pertumbuhannya lebih lambat daripada body. Jadi bodinya dulu yang tumbuh. Kalau ekor ikan itu sudah tumbuh dulu, biasanya ikan lebih lambat untuk tumbuh. Oh, lebih lambat untuk tumbuh. Iya. Kan ekornya panjang menghambat pergerakan. Terakhir renang. Renangnya harus stabil. Renangnya Harus stabil. Ya, waktu dia melenggok kiri kanan itu, waktu muter ya belok sini belok sana itu stabil. Nah, ini ikan muda tentu biasanya sih rata-rata masih stabil. Gitu. Ini sampel contoh ikan yang potensi. ya. Oke, berikutnya. Biar tahu itu kan Ryukin. Sekarang saya kasih tahu yang Oranda. Mumpung ada suhunya nih di sini ya. Oh, itu nggak nyala. Gimana Pati? Mumpung ada suhunya kan, kalau saya yang nerangin takut salah. Ya kan, kalau ada Pak Kris yang nerangin masalah suhu. Harga berapa itu? Ini udah laku harga 5 juta. 5 juta. Kecil. Jadi mulai kalau mau punya ikan champion mulai 5 juta. Ya, bakat-bakatnya maksudnya dari baby biasanya. Nah, sekarang nih ornamen Oranda ya kan. Ini remaja nih. Ini masih baby junior. Kemarin baby champion, tapi ini ikan masih potensi sampai ukuran jumbo. Nah ya. Nih. Supaya orang-orang yang nonton vlognya Om Bobby tahu kualitas ikan show tuh kayak gimana, proporsi body. Nah, kebetulan ini kemarin baby champion, jadi sudut ekor segala macam harusnya sih should be oke ya. Kerasnya dorsal segala macam. Nah, saya serahkan selanjutnya. Dan sempat dipersilakan Pak Kris. Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk Oranda secara umum memang ya termasuk ikan koki, jadi kita bicara anatomi juga, rancang bangun dari ikan yaitu bodinya. Di sini terlihat sekali bahwa upper body sama lower bodinya tuh matching sekali. Kalau tadi Ryukin atas bawahnya tuh rasionya mendekatin, katakan atasnya 80 sampai 85% dibanding yang bawah. Kalau ini beda, karena ini Oranda ya. Jadi body atas, body bawahnya tuh matchingnya adalah misalnya 40 to 45% dibanding yang di bawah. Jadi untuk Oranda kurang lebihnya seperti itu. Nah, berikutnya lagi adalah
Oranda ini mempunyai jambul atau bentuk kepala. Nah, bentuk kepala yang bagus, sampel di sini adalah ada kepalanya, kemudian ada di penebalan di pipi yang kita sebut biasanya cheek atau horn atau apapun juga ya. Pipi ya. Itu ada tanduknya lah bisanya gitu. Nah, bentuk kepala ini pun nggak boleh melesat ke body ya. Jadi kalau tadi Ryukin bentuk kepalanya juga sama bodinya harus pas. Demikian pula untuk Oranda. Nah, di sini karena ini adalah ikan jenis ekor panjang, jadi dorsalnya pun diharapkan cukup tinggi, tapi tidak setinggi Ryukin. Nah, kemudian posisi atau koordinatnya sama, kalau bisa mendekatin ke kepala. Dorsalnya ya? Iya, dorsalnya bentuk. Jadi tulang depan, pertama, atas. iya gitu. Dan ini pun overtime atau kedepannya itu ada juga begini, seakan-akan dorsalnya tuh makin ke depan karena ada pertumbuhan pemanjangan daripada body. Oh, nanti makin Iya. bisa main ke depan ya? Bisa main ke depan. Tidak semuanya seperti itu, tapi bisa. Kemungkinan dia masih bisa jadi Nah, lebih terdepan. betul. Kenapa? Makin ke depan itu akan terlihat makin gagah. Itu kuncinya. Nah, di sini sudutnya memang lebih dari 45 derajat, tetapi di sini ekornya bisa main naik turun, tapi sudutnya sudah acceptable ya. Nah, di sini ikan sudutnya bagus, analvinya juga cukup tercover. Sedikit kelemahan memang agak sedikit kuncup ya, tapi tidak mutlak ya. Jadi kalau kadang-kadang diem nanti main ekornya melebar. Tuh kan, tadi melebar kan. Nah, Jadi kadang kuncup deh ya. kadang kuncup, tapi itu relatif lah ya. Yang penting kan ada beauty-nya. Secara overall ikan ini sudah mempunyai potensi yang di atas rata-rata, bahkan mendekatin bagus. Mendekati standar yang diinginkan ya. Betul, untuk sebagai kandidat atau juara gitu ya. Nah, terakhir pola warna nih. Di pipi ada warna putih, ekornya ada kayak ring begitu. Overall jadi lebih membuat kita itu senang ikan ini. Lebih indah ya. Iya. Terakhir ya, kalau kita bisa lihat sisik-sisik yang warna merah-merah itu orange. Di antara ringnya sisik itu ada emas sama warnanya memudar sedikit. Tapi memudarnya rata. Gradasinya. Itu menunjukkan bahwa ikan ini sedang tumbuh. Oh gitu. Iya. Sisiknya lagi tumbuh. Betul, Jadi betul. bisa gede ini ya. Bisa gede. Nah, kalau ini yang pegang groomernya bagus, ini sih bisa super jumbo sih. Bisa super jumbo. Super jumbo. Tergantung siapa yang pegang sih gitu. Ya, tergantung rawatannya. Rawatannya. Jadi kira-kira sih seperti itu. Jadi ini adalah contoh ikan yang outstanding lah ya. Yang istilahnya ownernya boleh bangga lah gitu ya, bahwa ikan ini pilihan dimana dia juga rezeki bisa mendapatkan ikan yang sekelas ini. Karena mendapatkan ikan seperti ini tingkat kesulitannya cukup tinggi, karena kan jarang ada lah, kira-kira begitu. Ini udah laku? Udah Laku di harga berapa? 3 kali yang tadi 15 juta. ya. Wah, wajar lah tadi. Soalnya biasanya memang harga Oranda lebih mahal daripada harga Ryuki. Oh, gitu. Iya kan, bener nggak Pak Kris? Iya, harga Oranda biasanya juga lebih mahal. Nah, kali ini satu lagi guys, biar komplit pengetahuannya. Rancu, Van, yang itu Van, bawa ya. Itu juga sering juara 1, walaupun belum champion. Iya. Pegangnya mesti terbalik ya. Iya. Nah, aduh, duduk aja Pak Kris. Nah, ini rancu. Ini sekarang senior. Kemarin tuh juara 1 di junior 2 kali. Oh, oke. Ini baru masuk ke senior. Senior awal 13 cm lah. Sekarang 13,5 14. Masih bisa gede ya? Masih analnya belum ke belakang ya. Belum ke belakang. Nah, ini
kenapa bisa sering juara? Nah, kita tanya Pak Kris. Gitu. Ini kan sudah senior, jadi bentuk bodinya itu udah jadi, ya. Kalau ownernya itu bisa konsisten, ini bisa dipiara dan tumbuh mendekatin super jumbo atau bisa super jumbo atau alias 21 cm ke atas, ya. Kenapa? Karena dari pangkal ekor yang tebal itu membuat kayuhan atau pergerakan ekornya itu mempunyai tenaga. Jadi kalau digoyang-goyang itu kan kalau ilmu fisika kan berarti kan dia dorong ke depan, Pak. Nah, berenangnya itu lancar, ya, continuous ke depan. Memang nggak seperti ikan hiu ya, tapi paling nggak dia tidak ada hambatan lah, gitu. Jadi dari body sudah bagus, kemudian sudut ekornya juga udah bagus, bentuk kepala bagus, ya. Di sini memang boleh dibilang ikan ini akan sulit dikalahkan oleh kompetitor lain kalau ikut kontes. Jadi ya ini sudah boleh dibilang top 3 lah. Kalau kontes-kontes itu kalau nggak 1 ya 2, kalau nggak 2 ya 3 lah. Jadi bisa Iya. prospeknya 3 besar pasti ya. Ya pasti sih enggak, tapi prediksi kira-kira begitu ya. Ya model-modelnya tergantung lawannya juga sih. Kondisi pada saat pameran ya. Betul. Nah, Saat itu berenangnya aktifnya. kemudian warna ya. Warna ini cukup unik. Ini uniknya di mana? Uniknya di gini. Dia perpaduan antara merah, hitam dan shiny. Ya. Kalau warna sih terus terang ini relatif. Oleh sementara orang bahwa ini kok busam, ada boleh. Ada sementara orang bahwa ini warnanya strong banget, hitamnya bisa. Jadi menurut saya ini untuk warna relatif lah. Tapi yang tidak bisa diperdebatkan adalah feature-feature body, ekor, berenang, bentuk kepala. Kalau warna bisa di grooming nggak dari makanan? Bisa. Bisa ya. Bisa. Jadi perlu warna apa ya kita atur seperti itu. Kemudian jangan lupa sinar matahari. Kemudian juga ini UV untuk sebagai pengganti sinar matahari. Itu buat warna ya. Untuk warna, untuk mengembangkan warna. Jadi kalau boleh ya dikasih UV warna plus makanan. Ini udah laku belum? Belum. Ini mau buka di harga berapa? Sama kayak Oranda tadi. 15 ya. Ya. Ini belum laku. Oke. Udah cukup? Nah, ini dari tiga jenis ikan yang istilahnya mewakili koki lah ya. Ada Ryukin sama Demekin sama lah mirip-mirip, cuma beda mata ya Pak Kris ya. Tadi Oranda, ini Testancu. Nah, kira-kira kalau mau cari yang show ya kira-kira kriterianya seperti yang tadi Pak Kris jelasin ya. Nah ini kan rancu yang udah jadi ya. Ada juga rancu-rancu yang belum jadi. Rancu yang belum jadi di harga berapaan? Di harga 5 jutaan nih, seperti ini. 5 jutaan. Nih, contohnya bagus nih. Ya. Rancunya bagus banget. Nah, Ini belum pameran. Ini belum laku, belum dipamerkan. Baru kemarin di Protok Video. Nah, itu strong color, strong warna ya. Kurvanya juga asik dan memang ini belum jadi. Masih Ini di harga 5 juta. ya masih dalam proses itu Sorry. dalam proses di grooming untuk menjadi kualitas show Ya. gitu. Nah, Jadi ikan-ikan yang calon juara juara banyak. start dari 5 juta. Enggak sih, kalau 5 juta ini yang kayak gini yang menurut aku spesial. Oh, yang spesial. Kalau yang dari yang di sana yang calon-calon bagus juga tuh, bentar aku nyalain lampunya. Ya. Nah, di sini kenapa warnanya bagus-bagus, Om? Karena semuanya memakai lampu main. Oh, lampu pengaruh ya? Lampu pengaruh karena lampu main itu menguatkan warna aslinya. Merek main. Main ya.
Dapatkan di toko-toko. Dapatkan di toko-toko terdekat ya. Nah, Main itu ya. Di kayak depan gini. galeri ada nggak? Depan galeri jual Depan nggak? galeri ada, ya. Ini apa? Ikan-ikan yang kayak gini nih, ikan-ikan calon nanti jumbo-jumbo. Jumbo, ya. Nah, ini kita jual nih nggak mahal, Berapa? dari harga 2,5. 2,5 juta. Iya. Oke. Tapi lihat kontur badannya segala macem Heeh. udah sangat Cakep ya. istimewa. Gitu. Bahkan udah ada yang siap-siap show juga, cuma belum dipisahin nih, belum ada waktu Oh. pisahinnya. Karena ikannya banyak, Om, pusing Iya. juga kadang-kadang. Pusing ya. Heeh. Saking banyaknya mau pilih yang mana ya? Ya, Tapi ini mesti dipilih yang terbaik. mulai dari harga 2,5 juta. Ini dari 2,5 juta ya. Ada yang kecil-kecil. Ada yang kecil yang banget, gede. tapi Ada. 2,5 juta. Kalau yang kecil lebih murah. Lebih murah ya? 1,5 juta udah bisa. Oke, jadi yang potensi soalnya nanti ada netizen, Bang, lu jual mahal amat 2,5 juta. Di Ya, tempatnya karena- cuma 200.000 gitu. Karena ini kita milih dari ratusan ekor. Oh. Jadi sistem beli koki itu kita beli 100. Heeh. Lalu 100 kita gedein. Heeh. Kita gedein, kita pilih yang bagus. Dari 100 ekor, misalnya kita beli 100.000 ya satunya, atau 200.000, Hah? kan udah 20 juta. Oh. Yang bagus cuma 10. Yang sisa dibuang. Yang sisa dijual murah. Jual murah ya. Gitu. Jadi jangan dipikir kita juga jago banget untuk milih 1 ekor langsung bagus. Ah. Enggak. Kita pilih itu dari ratusan ekor. Nah, ada nggak kemungkinan kecilnya jelek, gedenya jadi bagus? Atau Banyak. kecilnya bagus, gedenya jadi jelek? Banyak ya. Kita pernah ya, Van ya. Apa yang kecilnya jelek ya? Hah? Waktu itu di Limas jadinya bagus. Iya. Oh, banyak kayak Banyak, gitu. Karena kita nggak bisa memprediksi ikan. Udah laku. Udah laku contohnya. Iya. Ada ikan yang kecilnya kita nggak anggap ya. Tahu-tahu gedenya bagus sekali. Bisa begitu ya? Bisa. Ada nggak fase, kalau di anjing kan ada fase jelek tuh. Nah, di ikan ada nggak fase jelek? Ada fase jeleknya. Nah, biasa di umur berapa? Fase jelek itu sekitar udah di atas 3-4 tahun. Oh. Ya udah ikannya udah mulai. Udah, nggak, maksud gue gini, kalau lagi pertumbuhan gitu ya, Oh. dari anakan, Simpelnya apakah pas begini. lagi remaja dia jadi jelek? Simpelnya begini. Nih aku kasih lihat ya. Ini sekalian ilmu buat para groomer sekalian. Jadi kadang yang kecilnya jelek itu kemungkinan gedenya bagus. Bentar saya lagi cari ikannya. Kecilnya jelek, gedenya bagus. Ya, contoh nih. Ini sama sekali belum akan menarik buat dibeli orang. Kalau orang itu bukan seorang yang melihat masa depan. Udah nggak usah dipindahin, situ aja. Nah. Ya. Ini kita lihat ya, Hah? badan masih gepeng, Heeh, terus kepala masih belum jadi, heeh. masih lonjong lah. Ya. Gitu. Ini kamu pegang dulu, tapi ambil ikannya. Atau kamu yang pegang ikannya? Kamu yang kasih tahu Om Bobby. Ah, ini ada Vania nih. Nah, tuh. Ini fasenya masih jelek, terus di belakang lihat tuh masih ada tonjolan kan nih. Heeh, jendol. Jendol. Ya. Nah, Ya, itu ya. nanti dalam proses bisa hilang. Ini nih, jendol. Ya, ini nih. jendol. Ya. Dalam proses bisa hilang, bisa enggak. Tapi potensi ikan seperti ini bisa gede banget. Oke. Jadinya nih ikan bisa super gede dengan potensi badan tulang seperti ini. Oh, nah kalau ini udah dijual? Belum. Ini di harga berapa yang kayak begini? Ini kalau bahan-bahan gini di harga 5 juta, Om. 5 juta ya udah Karena ya? ini bahan super jumbo. Oke. Coba Pan balik Pan. Tuh. Motifnya juga bagus. Cuman dari sisi ini dia belum mateng. Oh. Belum ini- bisa show. Ini masuk Terus- remaja nih? Masih ada tonjolan, belum finish lah, Om. Ini Belum ikan finish. masih jauh perjalanan. Oke. Jadi ada ikan yang bahan tapi perjalanannya udah deket. Iya. Ada ikan yang memang kita simpen sampai super jumbo, sampai gede banget gitu. Oke. Kayak contoh ikan-ikan kayak gini nih. Waktu kecilnya jelek banget. Waktu kecilnya jelek banget, sekarang bagus. Nih. Waktu kecilnya gepeng kayak tadi nih. Ini? Yang merah muda ini. Ini? Ya, ini sipir namanya. Kita piara dari kecil dari 9 cm. Ini dijual gak nih? Ini udah laku, Om. Udah laku berapa ini? Satu PCX. Satu pecek. Ah. Pecek harga berapa sih? 35 dapat ya? Iya, satu PCX, Pak Om. Nah. kemarin katanya 2 NMAX.
Enggak, ini satu pecekom. Ini cakep banget ini ya. Nah, ini waktu kecilnya jelek. Oh, Lonjong, ya kan segala macam. Nah, setelah gede barulah dia makanya mesti bisa ada yang lihat ya. Ini mau pameran lagi nih. mau show. Mau show di mana? Surabaya nih? nih. Ini Surabaya ya. Ini satu tank ini nanti go to Surabaya nih. Oh, kapan tuh tanggal berapa pamerannya? Tanggal akhir bulan ini. Akhir bulan. 29, 30, 31. 29, 30, 31 ya. Juli ya. Juli. Betul. Ya, oke. Oke. Jadi, jangan lupa kalau ingat koki, ingat yang terdepan ya. Terdepan. Oke, Depan Gallery. Memberi bukti bukan janji. Oke. Yeah. Oke, bye-bye. Thank you. Thank you, Mbak.